perbedaan itu tidak ditonjolkan atas nama kehebatan individu dan juga golongan. Semua komponen berkomitmen untuk menyepakati identitas tunggal sebagai kalimatun sawa, titik temu identitas yang menyatukan semua Indonesia. Konsentrasi seluruh elemen yang berbeda tersebut adalah mencari persamaan dan titik temu, bukan mencari titik perbedaan, apalagi menonjol-nonjolkannya. Kejujuran melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan menjadi modal yang sangat besar di dalam aktivitas sosial kita. Kejujuran menjadi intangible asset yang sangat luar biasa, baik yang bersifat material maupun immaterial. Di tengah era digital seperti hari ini, kita bisa merasakan betapa pentingnya sifat integritas itu. Kejujuran adalah modal untuk melahirkan kerjasama dan juga kolaborasi saling menguatkan, apalagi berbasis digital. Banyak sekali platform digital, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan komersial, yang didasarkan atas dasar kepercayaan dan juga integritas. Reputasi dan juga integritas adalah barang mahal yang bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi di dalam relasi sosial kita. Begitu terjadi fraud, kecurangan, atau ketidakjujuran di dalam transaksi digital kita, maka akan tercatat dalam lembaran hitam atau blacklist yang berdampak kepada public distrust atau ketidakpercayaan publik. Hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah, yang kedua adalah sifat al-amanah, dapat dipercaya. Ini sebagai konsekuensi dari kejujuran yang dibiasakan. Salah satu sifat pemuda sebagai prototipe pemuda tangguh adalah sifat al-amanah. Sifat al-amanah ini juga yang menjadi salah satu sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat masih muda dikenal sebagai integrator, lebih khusus pada saat terjadinya konflik pasca renovasi Ka'bah, berebut di dalam siapa yang paling utama untuk menaruh Hajar Aswad, bagian dari dignity kelompok dan juga kabilah di masing-masingnya. Setiap kabilah berebut untuk memperoleh kehormatan dan juga penghormatan, sampai kemudian terjadi perselisihan hingga hampir terjadi pertumpahan darah. Rasulullah hadir menjadi orang yang terpilih, dan semua elemen sepakat karena persoalan integritasnya. Karena dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya, maka dengan posisi nilai integritas yang ditanamkan sedari dini, Rasulullah diterima dan dikenal sebagai Al-Amin. Walau demikian, sekalipun memperoleh kehormatan dan juga kepercayaan, Rasulullah tidak melakukannya dengan penuh egoisme dan anania. Rasulullah mengambil inisiasi dengan melepaskan sorbannya, kemudian meminta seluruh pemimpin kabilah untuk memegang dan secara bersama-sama mengangkat, memberikan kontribusi. Tidak ada satu yang direndahkan, semua diangkat untuk kepentingan kebersamaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah sifat al-ithar, sifat mengedepankan kepentingan orang lain, mengalahkan egoisme, mengalahkan kepentingan anak, kepentingan saya, kepentingan ananiah yang seringkali menggoda diri, sekalipun mungkin mencederai perasaan orang lain. Di tengah era digital seperti hari ini, kecenderungan selfish, kecenderungan egois, kecenderungan menonjolkan diri di ruang publik, sekalipun bisa jadi kemudian menegasikan, mengganggu perasaan, bahkan melukai perasaan publik, itu dilakukan. Al-Ithar, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri dan juga kepentingan kelompok.
Al-ithar adalah sikap mengutamakan orang lain atas diri sendiri, bahkan ketika kita sendiri membutuhkan bantuan. Bagaimana Rasulullah mencontohkan pada saat peristiwa kaum muhajirin pergi kemudian diterima oleh kaum Ansor, Rasulullah mempersaudarakan, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Bagaimana kaum Ansor di tengah keterbatasan ekonominya memberikan prioritas secara lebih aulawiyah kepada kepentingan dan kebutuhan kaum muhajirin, dengan pertimbangan karena mereka sudah menemani perjalanan dan juga perjuangan baginda Rasulullah SAW. Mereka rela meninggalkan keluarga dan juga sanak saudara, meninggalkan properti yang dia punya untuk kepentingan perjuangan. Maka sekalipun ada kebutuhan, kaum Ansor memprioritaskan kepentingan kaum muhajirin. Itu adalah al-ithar. Pada konteks Sumpah Pemuda, kita juga diajarkan lagi-lagi bagaimana semangat al-ithar dikedepankan. Ketika pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang kemudian kita kenal sebagai bahasa Indonesia, kita lihat dari sisi sejarah, bahasa Jawa dan Sunda realitasnya adalah bahasa yang memiliki penutur terbanyak, demikian juga pengikut di dalam Kongres Pemuda. Tetapi bukan atas nama mayoritas kemudian Jawa dipaksakan sebagai bahasa persatuan, tetapi pertimbangan rasional karena bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca dan juga bahasa yang mudah dipelajari serta sudah menyebar di berbagai negeri. Atas dasar al-ithar, anak-anak muda 97 tahun yang lalu rela mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan kalimatun sawa, menanggalkan egoisme kelompok, egoisme golongan untuk kepentingan persatuan dan juga kebersamaan. Pemilihan dan kesepakatan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan karena pertimbangan yang sangat rasional, maka pendekatan rasionalitas di dalam membangun kebersamaan menjadi sangat penting dan relevan. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Yang terakhir, sikap mental yang seperti ini, 3 hal: asyidku, al-amanah, wal-ithar adalah ajaran universal yang harus terus ditumbuhkan untuk mewujudkan generasi unggulan, generasi tangguh untuk mewujudkan peradaban. Nilai-nilai universal ini di dalam implementasinya sangat sering beririsan dengan adat, budaya, dan juga kebiasaan masyarakat yang bersifat dinamis, partikular, dan lokal. Seperti halnya nilai universal perintah Nabi terkait dengan keharusan anak-anak muda menghormati orang tua, dan sebaliknya keharusan orang tua menyayangi anak-anak yang lebih muda. Sebagaimana sabdanya, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Di dalam implementasinya tentu pengertian penghormatan yang bersifat universal ini sangat kontekstual, sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Ada komunitas yang memiliki tata cara penghormatan dengan cara mencium tangan orang yang lebih tua jika bertemu, membungkukkan badan jika berpapasan, berada di belakangnya jika berjalan, dan sejenisnya. Namun ada juga di belahan budaya yang lain dengan cara berpelukan sebagai ganti ciuman tangan, memberi isyarat tangan jika berpapasan, berada di samping beriringan jika berjalan. Itu semua kebiasaan yang bersifat partikular untuk mengimplementasi dan menerjemahkan nilai-nilai penghormatan yang diperintahkan Nabi yang sifatnya universal.
Terhadap nilai-nilai yang seperti ini, kita tidak boleh mendominasi tafsir. Yang dibutuhkan adalah at-tafahum, understanding atau kesepahaman. Karena itulah relevan adagium Arab, man arafa lughata qaumin salima min afatihi. Barang siapa yang memahami bahasa kaum tertentu, termasuk juga kebiasaan dan juga adat istiadatnya, maka dia selamat dari caci makinya. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk menginternalisasi 3 spirit dan juga semangat universal yang diajarkan oleh Nabi melalui momentum bersejarah Hari Sumpah Pemuda dan Hari Santri di dalam kehidupan keseharian kini dan esok hari, dengan tetap memahami konteks sosial dan juga budaya yang terus dinamis dan terus berkembang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima haitsu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ridwanullahi 'alaihim ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahassanna bidzil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'annal wabaa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. أقيموا اعتدلوا. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Allahu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بالعدل والرحمة استعين الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا